Misteri terkuak, gerbang Yakjus dan Makjus di perut bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pernahkah kalian membayangkan di balik kemajuan teknologi kita masih banyak sudut bumi yang belum tersentuh manusia? Kita baru menjelajah daratan dan sebagian lautan. Tapi bagaimana dengan perut bumi? Apakah ada kehidupan di sana? Siapakah mereka? Karena sebagian orang percaya di kedalaman bumi ada sebuah kaum yang disebut Yakjus dan Makjus, bangsa yang begitu buas, tak terkalahkan oleh siapapun di dunia ini, kecuali oleh umat Islam di akhir zaman dengan senjata terhebat, doa. Kita akan menyelami misteri kaum yang hidup di perut bumi yang keberadaannya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ayat ke-97 dari surat Al-Anbiya dengan jelas mengisyaratkan kedatangan mereka yang sangat cepat dari tempat-tempat tinggi. Selama ini, fokus manusia lebih banyak tertuju pada eksplorasi daratan, luar angkasa, dan sebagian lautan. Namun, sangat jarang kita mendengar tentang penelitian kehidupan dalam perut bumi. Padahal, di dunia sains kuno ada teori yang disebut Hollow Earth atau bumi berongga. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh astronom dan ahli geofisika Edmund Halley pada tahun 1692, penemuan komet Halley. Meskipun banyak ilmuwan menolaknya, John Clepes Sims Jr. justru mendukungnya, yakni bahwa kutub utara dan selatan memiliki lubang yang saling terhubung. Menariknya, Al-Quran surah Toha ayat 6-7 mengisyaratkan hal serupa. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah. Ayat ini ditafsirkan menyinggung kehidupan bawah tanah, memunculkan kisah-kisah seperti bangsa Agartha. Legenda menyebutkan Agartha sebagai tempat istimewa di perut bumi, dihuni oleh bangsa yang sempurna dengan ilmu dan kekayaan alam melimpah. Bahkan lebih maju dari kita. Kisah Agartha populer di Eropa. Pertama kali diceritakan oleh Alexander Saint-Yves de Albâtre dari Prancis dalam bukunya tahun 1886. Dia percaya Agartha berlokasi di bawah tanah, Tibet, di gua-gua dalam. Konon mereka awalnya hidup di permukaan, lalu pindah ke rongga bumi sekitar 300 cm. Teks Hindu Buddha juga menyebut tempat suci tersembunyi bernama Shambhala, yang kisahnya kerap dikaitkan dengan Yakjus dan Makjus, dua sosok yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai tanda akhir zaman. Secara ilmiah, kota bawah tanah dan bumi berongga memang terdengar fantastis. Namun, beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan secara sederhana. Bumi mungkin tidak berongga total, tapi bisa jadi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam untuk dihuni makhluk hidup. Pada abad ke-21, para pendukung teori Hollow Earth melakukan penelitian di kutub utara. Mengapa kutub utara? Karena di sana kompas mereka menunjukkan perilaku aneh, berputar-putar saat mendekati kutub. Ini diyakini sebagai indikasi adanya lubang atau ruangan besar di bawahnya dengan medan magnet yang berbeda. Yang lebih menguatkan teori ini adalah hembusan angin hangat yang sering terasa dari kutub utara. Para penelitian menduga angin ini berasal dari lubang besar di bawah sana. Meskipun demikian, kisah Agartha masih dianggap mitos yang berakar kuat dalam kultur Hindu dengan nama yang konon diambil dari kata Aryaparta. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, salah satu lokasi yang dicurigai adalah Hisar, Uzbekistan. Di sana, sekitar 240 km tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung batu. Tempat ini yang kini disebut Buz. Dalam bahasa Turki, dulunya dikenal sebagai Bab al-Hadid, pintu gerbang besi, dalam bahasa Arab. Pada abad ke-7, seorang pengembara Tiongkok bernama Xuanzang pernah melewati pintu berlapis besi ini dalam perjalanannya ke India. Tak jauh dari sana, ada danau bernama Iskandar. 100 tahun kemudian, tepatnya tahun 842 Masehi, Khalifah Bani Abbasiyah Al-Washiq
mengutus tim ekspedisi ke gerbang besi ini. Tim tersebut melaporkan adanya gerbang selebar 137 meter di antara gunung, dengan kolam besar di kiri dan kanan sebagai tempat bergantung pintu raksasa. Gerbang ini terbuat dari balok besi yang dicor dengan tembaga cair, gambaran yang sangat mirip dengan apa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Khalifah Al-Washiq juga mengutus pengembara terkenal Salam Tarjuman untuk memeriksa dinding besi tersebut. Salam melihat dua gunung terpisah oleh lembah seluas 150 meter yang ditutup tembok berpintu besi selebar sekitar 50 meter. Penduduk setempat bercerita, mereka biasa memukul kunci pintu 3 kali sehari, lalu menempelkan telinga ke dinding. Dari dalam, terdengar gema teriakan, mengindikasikan adanya makhluk seperti manusia di baliknya, yang diyakini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan, konon Winston Churchill pernah melihat gerbang besi ini saat Perang Dunia Kedua. Ibnu Battuta dalam kitabnya menyebut pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berjarak sekitar 6 hari perjalanan dari Tiongkok. Sejalan dengan kisah Khalifah Al-Washiq, mengingat barat laut Tiongkok adalah wilayah Rusia. Dinding penutup itu konon masih berdiri tegak di Azerbaijan dan Armenia. Di antara pegunungan yang sangat tinggi dan keras, tercantum di peta-peta Islam maupun Rusia, tepatnya Republik Georgia. Keberadaan tembok besi yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj memang masih misteri. Namun, hadis Nabi SAW memberikan petunjuk tentang ciri-ciri mereka. Bermuka lebar, bermata sipit, dan berambut pirang. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Jika melihat ciri-ciri ini, bangsa yang paling mendekati adalah bangsa Mongol, yang nenek moyangnya adalah Alan Jahan, dengan 2 putra kembar bernama Tartar dan Mongol. Selain itu, banyak sejarawan muslim yang mengaitkan Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa Tiongkok. Bahkan, ada buku berjudul Munculnya Ya'juj dan Ma'juj di Asia, karya Syekh Hamdi bin Hamzah, yang mengklaim tembok besar Tiongkok adalah bangunan yang dibuat oleh Zulkarnain. Namun, secara fisik ada perbedaan jelas. Tembok Tiongkok terbuat dari batu bata, sementara tembok Zulkarnain dari besi campur tembaga. Banyak ilmuwan dan ulama muslim membantah teori ini, sehingga melemahkan pendapat bahwa tembok Tiongkok dibangun oleh Zulkarnain. Kita pernah membahas lebih detail video sebelumnya. Jika ingin tahu lebih lanjut, bisa cek link di atas. Jadi, itulah beberapa misteri dan dugaan tentang kaum yang hidup di perut bumi, khususnya Ya'juj dan Ma'juj. Semoga kisah ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kehilapan atau kekeliruan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.